Shalom, salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, yang melindungi, memelihara, menjaga kami di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini Engkau membangunkan kami dan mengingatkan kami di dalam persekutuan kami dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan pagi ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, hari Jumat, di tanggal 26 Januari 2024, yaitu yang tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, menurut Paulus, kita juga dapat mengungkapkan tentang Kristus tanpa kata-kata. Roma 13 ayat 14 tadi mengatakan, dikenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Artinya, ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengenakan identitas Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Itu status kita. Namun setiap hari kita perlu mengenakan karakternya. Kita melakukannya dengan berjuang untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi semakin serupa dengannya. Bertumbuh dalam kesalehan, bertumbuh di dalam kasih dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Ketika kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita mewujudkan dan menghidupkan Ia dalam kehidupan kita. Kita wujudkan melalui kasih, bukan saja bagi teman, tetapi juga bagi orang yang membenci kita. Mengenakan di sini juga berarti bergantung sepenuhnya kepada Kristus Yesus dalam segala hal. Dan ini hanya dapat dilakukan melalui iman dan dalam Roh Kudus. Saudara yang diberkati Kristus. Dalam kehidupan Kristen kita berada di dalam proses sehingga kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah yang benar, jujur, tepat, dan lain-lain. Ketika kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah, kita akan menemukan kehidupan, keindahan demi keindahan yang Allah akan singkapkan bagi kita. Meskipun tentu kita pasti melewati hambatan demi hambatan di dalam kehidupan kita, tetapi kita melihat bahwa hidup yang berjalan di dalam jalan Allah adalah hidup yang indah dan tidak akan sia-sia. Salah satu tanda hidup yang berjalan di dalam jalan Allah adalah berusaha mengerti kehendak dan pimpinan Allah di dalam hidup. Kalau kita ingin mengerti apa yang Allah inginkan, matikan dahulu keinginan diri kita. Itu sebabnya tadi dikatakan ayat 14b. Di sini kita mendapatkan gambaran bahwa salah satu kendala besar untuk mengerti kehendak dan keinginan Allah adalah diri sendiri. Karena itu dikatakan di sini bahwa diri kita ini adalah musuh. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, maka kita mampu untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, mulai sekarang matikan seluruh kehendak dan keinginan kita yang melawan Allah
lalu kembalilah mengerti kehendak dan keinginan Allah. Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, kita adalah bagian dari tubuh rohani Kristus. Dan dengan demikian kita berada dalam pertempuran rohani. Dan satu-satunya cara untuk bertahan dalam hidup adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani Allah. Kita harus mengenakan Kristus dan tidak memperdulikan keinginan daging kita. Kita harus mengenakan Dia, ditutupi dengan kebenarannya, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita ketika kita berdiri teguh di hari yang jahat ini. Saudara yang diberkati Kristus, kita tidak boleh membiarkan keinginan daging dan keangkuhan hidup mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Namun kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup ketika Dia berjalan di jalan Yerusalem yang berdebu. Dan dalam segala hal kita harus berdoa supaya kita dimampukan untuk melewati yaitu hal-hal yang menyeret diri kita. Kita harus mengikuti teladannya, hanya melakukan hal-hal yang kita dengar dari Bapa kita di surga. Kita harus belajar untuk menunjukkan bahwa diri kita berkenan di hadapan Allah dan kita harus menjalani hidup kita dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Karena Dialah yang diutus untuk mengajari kita segala hal dan membimbing kita dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita harus terus-menerus menyadari bahwa kita tidak mampu memanfaatkan nafsu kedagingan dan kecenderungan dunia kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena hal ini hanya dapat dilakukan melalui kuasa kehidupan Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Kita harus menyadari bahwa perlengkapan senjata rohani yang harus kita pakai pada hari yang jahat ini hanyalah ditutupi di dalam Kristus. Kita harus kuat dalam kuasa Tuhan yang besar dan tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri yang terbatas ini. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Ketika kita terlibat dalam peperangan rohani yang berlangsung selama ribuan tahun karena hanya dengan mengenakan Dia kita dapat berdiri teguh melalui iman. Ketika kita mengenakan diri kita di dalam Kristus dan menutup diri kita secara rohani di dalam Tuhan, hari demi hari dan saat demi saat, kita akan dimampukan untuk tidak melakukan perlawanan terhadap keinginan jahat yang bersifat fisik. Karena hanya ketika kita berpakaian di dalam Kristus, kuasa, dosa, dan kematian dapat dikalahkan dalam kehidupan Kristus. Karena itu tadi dikatakan dalam renungan kita, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, perlengkapan rohani kita, supaya ketika datang si jahat, maka melalui itulah kita memeranginya sehingga kita menjadi pemenang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setiamu yang selalu memimpin melindungi kami, sehingga kami Tuhan dapat menang untuk mengalahkan si jahat. Kalau dari diri kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan penyertaan kepada kami, sehingga kami dapat melewatinya, melaluinya, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.